Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan kami, tim yang akan memandu kawan-kawan semua dalam virtual tour kali ini. Saya, Mary Kurnia, dan rekan saya, Ludiana Martasari, serta masinis kita, Bang Azwar yang biasa dipanggil Bang Bro. Selamat siang, Ludi dan Bang Bro. Selamat siang, Kak Mary. Selamat siang, Ludi, Mary. Kami bersama akan memandu kawan-kawan mengenal lebih dekat OCMHS, Ombilin Pol Mining Heritage of Sawah Lunto. Nah, untuk sama-sama kita ketahui, OCMHS ini terbagi atas 3 area. Area A Sawah Lunto, B jalur kereta api, dan C area Silo Gunung di Pelabuhan Teluk Bayur. Kita akan siap-siap untuk mendarat, kawan-kawan. Cuaca di Padang cerah berawan. Untuk semua penumpang diharapkan untuk mengencangkan sabuk pengaman. Perjalanan kita akan dimulai dari area C. Baik teman-teman semua, kita sekarang sudah berada di area C, yaitu area Silo Gunung. Bisa kita lihat keadaan sekeliling, di mana ini merupakan jalan raya, sedikit lengang dan hanya terdapat beberapa kendaraan. Hal ini sangat wajar karena area C ini merupakan area pelabuhan, sehingga tidak banyak aktivitas terjadi pada jalan raya ini. Baik, Bang Bro, bisa kita langsung ke Silo Gunung, Bang Bro? Ya, kita masuk ke dalam ya, Ludi sama Mary. Kita kemarin sudah berkoordinasi dengan PT Bukit Asam, Unit Pengembangan Ombilin, untuk kita mohon izin untuk masuk ke area Silo Gunung. Baik, kawan-kawan semua, sekarang kita berada di area Silo Gunung. Perlu kita ketahui bersama bahwa Silo Gunung ini merupakan tempat pendistribusian terakhir batu bara yang diangkut dari Sawah Lunto. Nah, kurang lebih luasnya area ini berupa kurang lebih 2,5 hektar. Silo Gunung ini berada di Kota Padang, tepatnya di Teluk Bayur. Bang Bro, bisa ceritakan mengenai Silo Gunung ini seperti apa, Bang Bro? Ya, terima kasih, Ludi. Jadi, tadi sebenarnya sudah disampaikan ya sama Pak Joni Wongso, khususnya terkait dengan Silo Gunung ini. Dan Bu Prof. Erwiza tentunya. Rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat di tampilan di depan kita, sekarang kita berada di bangunan Silo Gunung. Ini memang bangunan yang cukup fenomenal ya, dan monumental tentunya. Ini panjangnya sekitar 200 meter. Jadi mungkin termasuk salah satu bangunan yang menjadi bangunan terpanjang koloni yang dibangun pada masa kolonialisme Belanda. Jadi memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwasanya Silo Gunung ini menjadi gudang batu bara sebelum nantinya akan didistribusikan melalui kapal api di Emmahaven. Jadi Emmahaven itu penyebutan pelabuhan Teluk Bayur sekarang. Kita sambil melihat ke dalam, Ludi, Mary. Baik, Bang. Penasaran kawan-kawan kita semua nih, Bang. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kalau kita lihat memang Silo Gunung ini memiliki potensi yang kedepannya luar biasa ya. Bisa kita kembangkan, kita manfaatkan nantinya. Dan kemarin oleh pihak PT Bukit Asam juga sudah dilakukan penataan di sekeliling lingkungan Silo Gunung. Ini kalau kita lihat. Kemudian kalau kita masuk ke dalam memang juga cukup menarik. Bangunan ini terdiri dari ruang-ruang untuk pengolahan batu bara atau pendistribusian batu baranya. Bahkan sampai sekarang kalau kita lihat memang peralatannya juga masih ada, meskipun beberapa ada yang merupakan peralatan baru ya. Ya, ini kalau mohon izin kita ajak sebentar masuk ke dalam kantor Bukit Asam UPO yang ada di Teluk Bayur. Mohon izin ini Pak General Manager, kita mohon izin masuk ke dalam. Kita ingin melihat aktivitas pendistribusian batu bara ya. Kalau sampai sekarang kita lihat memang
aktivitas pengapalan batu bara ini masih dilakukan, meskipun lebih untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap. Ya, kalau kita lihat Yuk. kondisinya, jadi mungkin kita bisa membayangkan dahulunya pun kurang lebih hampir sama ya, batu bara kemudian dikapalkan ke didistribusikan di seluruh Nusantara. Kalau yang Bu Eng sampaikan mungkin batu bara Sawalunto ini termasuk untuk menghidupkan roda transportasi masa kolonialisme Belanda, Bu Eng ya. Baik itu kereta api maupun kapal-kapal perangnya, seperti itu. Wah, berarti bisa kita bayangkan ya Bang, bagaimana dulu hebatnya teknologi untuk mengangkut batu bara dari Silogunung menuju pelabuhan yang akhirnya kapal tersebut menyebarkan batu bara di seluruh dunia ya Bang ya. Betul. Tapi mungkin Oke. belum mungkin Bu Eng bisa menambahkan apakah memang seluruh dunia atau sebatas di wilayah Hindia Belanda dan Asia Tenggara. Jadi Ludi dan Mary, kalau kita lihat situasinya Silogunung ini memang persis di area pelabuhan tersibuk di pesisir barat Sumatera ya, di daerah Teluk Bayur. Dan untuk masuk ke area Silogunung ini tentunya kita harus minta izin dulu ke PT Bukit Asam Unit Penambangan Ombilin yang kantornya ada di seberang jalannya. Itu Mary, Bang, Ludi. karena perjalanannya masih jauh nih Bang. Yuk Bang Bro, Ludi dan kawan-kawan kita mau melanjutkan perjalanan? Kita lanjutkan perjalanan menuju Kayu Tanam Bang. Ya. Kali ini kita menggunakan kereta api dan nanti kita berjalan kaki. Diharapkan kawan-kawan semua untuk membuat topi dan air minum. Jarak tempuh dari Silogunung ke Kayu Tanam kira-kira kurang lebih 60 km. Dalam perjalanan ini kita akan melewati beberapa stasiun nantinya. Tolong videonya, Bang. Oke, kita mulai ya perjalanan ya. Saya bawa kereta nih. Ayo kawan-kawan semua. Meskipun nggak punya SIM Mas ini, saya sedikit nekat ini. Kan masinisnya tuh. Ya. Baik. Dalam perjalanan ini kita akan melewati beberapa stasiun, Lut. Ya, ini kita baru saja melewati stasiun Padang nih, Kak. Stasiun Padang ini bisa dibilang juga untuk pusat administrasi sepertinya gitu kan? Wow, luar biasa sekali ya, Kak. Lanjut kita ke stasiun Tabing nih. Ini udah sampai apa belum ya, Lut ya? Hampir melewati kita, Kak. Stasiun Tabing sudah terlewati. Lalu di Padang ini terkenalnya apa ya, Kak ya? Bengkuang, Lut. Kalau ke Padang tuh oleh-olehnya bengkuang tuh, Lut. Nah, kita udah sampai di stasiun Duku nih, Kak. Saya melihat kok ada persimpangan jalur rel kereta api nih, Kak. Ke arah mana ini stasiun Duku ini? Ini tuh ke arah bandara, Lut. Oh, begitu. Jadi memang sangat efisien sekali ya sekarang transportasinya ya, Kak. Luar biasa sekali. Yuk, kita lanjut. Oke, Kak. Kita terus. Kita nikmati perjalanan ini, kawan-kawan semua. Kita akan melewati stasiun Pasar Usang, terus siap-siap ke Lubuk Alung ya, Lut ya? Iya, Kak. Nah, sekarang kita sudah berada di stasiun Lubuk Alung nih, Kak. Saya juga melihat kok ini jalurnya bercabang lagi nih, Kak. Ke arah mana nih, Kak? Itu ke arah Priaman, kalau mau jalan-jalan ke pantai itu bisa lewat situ. Wow, sepertinya asik nih, Kak. Asik sekali, kita akan melewati Cincin, Lut. Biasanya di sini, belum ya? Kita belum, lewat Parit Malintang dulu, Lut. Ya. Kita lanjut. Kita hampir sampai, ini sebentar lagi kita sampai di Kayu Tanam ini, Lut. Kita lewat Cincin dulu. Biasanya kalau lewat Cincin ini banyak tuh yang menjajakan salalau ataupun telur asin. Oh, begitu, Kak. Sepertinya enak itu ya, Kak ya? Enak lah, Lut. Baik, Kak. Sepertinya kita sudah sampai nih, Kak, di stasiun Kayu Tanam nih, Kak. Baik, teman-teman semua, sekarang kita berada di area stasiun Kayu Tanam. Ya. Yuk, silakan kawan-kawan semua untuk menikmatinya. Bisa kita lihat bersama bahwa di area stasiun Kayu Tanam ini terdapat sebuah jalan, yaitu Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Nah, jalan stasiun Kayu Tanam ini berada di Kota Padang Pariaman dengan jarak kurang lebih sekitar 60 km dari Teluk Bayur atau dari Silogunung. Baik, Bang Bro, bisa kita masuk ke wilayah stasiun Kayu Tanam? Siap, Ludi dan Mary. Jadi memang stasiun Kayu Tanam ini
agak masuk ke dalam ya, dari Jalan Raya Padang Bukit Tinggi, kita nanti akan berjalan kaki sekitar 100 meter ke dalam. Oke, Ini Bang. ada yang bisa minjemin saya topi nggak? Panas nih kayaknya nih. Oh, Kak Mary, topinya, Kak? ada. Ini Bang. Ya. Baik, kita sekarang berada di depan stasiun Kayu Tanam. Bisa kita lihat semua ya bahwa stasiun ini masih mencirikan khas bangunan kolonial begitu. Mungkin Bang Bro bisa menceritakan soal stasiun Kayu Tanam, Bang Bro? Ya, terima kasih Mary, Ludi. Jadi memang seperti yang sudah ditampilkan Pak Joni Wongso tadi, memang stasiun Tanam ini, stasiun Kayu Tanam sudah mengalami eh, revitalisasi ya. Jadi memang sudah menarik tampilannya meskipun stasiun kecil, tapi ini menjadi stasiun yang punya nilai penting dalam pendistribusian batubara. Itu sehingga kita waktu itu tim nominasi kemudian mengusulkan stasiun Kayu Tanam ini menjadi salah satu signifikan atribut untuk ditetapkan sebagai warisan dunia. Kita masuk ke dalam, Ludi, Mary. Boleh, Bang. Yuk, Bang. Kawan-kawan sudah penasaran juga nih, Bang. Iya, jadi seperti yang sudah ditampilkan juga, memang kita lihat ada beberapa sedikit perubahan, tapi memang bangunan aslinya yang ada tulisan Kayu Tanam ini masih dipertahankan ya. Tapi karena kebutuhan ruang publik, tentunya harus ada penambahan-penambahan ruang yang disesuaikan seperti itu. Oh ya, Bang Bro, Ya. kenapa sih stasiun Kayu Tanam ini menjadi salah satu hal penting dalam OCHMS? Ya, kuncinya tadi mungkin sudah disampaikan Pak Joni ya, bahwasanya inilah yang menjadikan Kayu Tanam ini salah satu stasiun yang spesial ini sebenarnya, punya nilai penting yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat di sini ada rel kereta, rel bergigi namanya. Jadi kalau biasanya rel kereta itu ada 2 besi di tepi-tepinya, tapi ini rel gigi ini ada di tengah ini. Ada yang tahu? Mungkin Ludi sama Mary bisa tahu. Enggak. Ini Bang, mungkin ini rel gigi ini dibuat karena tanjakannya curam atau gimana Bang? Ya, betul. Betul, Mary. Jadi memang rel gigi ini banyak yang menyebutnya sebagai rel pegunungan ya. Jadi memang sistem rel gigi ini dibuat ketika rel kereta api dia melintasi area perbukitan atau pegunungan dengan kecuraman yang lebih dari 6 derajat seperti itu. Jadi untuk supaya kereta tidak tergelincir, dia kemudian dibantu oleh sistem rel gigi seperti itu. Dan ini yang menariknya lagi, rel bergigi ini di Indonesia tinggal 2 jalur ya, satu di Sumatera Barat di wilayah kita, kemudian satu lagi di Jawa di jalur kereta api di Ambarawa. Itu sampai sekarang juga masih dimanfaatkan sebagai kereta api wisata seperti itu. Jadi harapan kita nanti karena ada bapak-bapak dari Dirjen Perkeretaapian di sini, ada Balai Teknik Kereta Api Sumatera Barat, ada juga PT KAI Divre 2 Padang Sumatera Barat, juga memang harapan masyarakat ke depannya tentunya rel gigi ini bisa kembali dimanfaatkan. Terakhir beroperasi itu kalau tidak salah sebelum gempa Padang Panjang 2007 ya kalau tidak salah. Jadi karena ada kerusakan sehingga jalur rel gigi ini tidak aktif lagi. Seperti itu Ludi Mary. Yuk kita lanjutkan Bang perjalanannya. Boleh menambahkan sedikit enggak? Baik, Bang. Jadi memang ini diagram ketinggian stasiun jalur batubara dari Sawalunto ke Imahheaven ya atau Teluk Bayur. Jadi memang rel gigi ini kalau dari arah Teluk Bayur dimulai dari stasiun Kayu Tanam kemudian berakhir di stasiun Batu Taba yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Dan kalau kita lihat grafiknya ketinggiannya ini memang stasiun Kayu Tanam memiliki ketinggian 144 meter dari permukaan laut. Dan kalau kita lihat grafiknya ini ada di titik paling tinggi ini stasiun Padang Panjang nih 773 meter ya. Jadi ada tingkat kecuraman yang signifikan tuh sehingga menyebabkan kereta api harus dibantu dengan sistem rel gigi. Seperti itu Ludi Mary. Wow, berarti memang pada masa dahulu sudah diperhitungkan bagaimana cara untuk menuju melewati perbukitan ini ya, Bang. Baik, Iya, Kak, selanjutnya betul, kita kemana, Kak? Ayo kawan-kawan semua kita naik lagi ke keretanya. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju Lembah Anai.
Di sini kita akan disuguhi oleh pemandangan alam pegunungan nantinya. Dan yang paling penting, Lembah Anai ini juga masuk kawasan cagar alam dari tahun 1922. Wow. Selain itu nanti lewat sini kita akan banyak orang yang menjajakan peragedengnya gitu, pergedel panas. Itu salah satu kuliner terkenalnya, Lut. Oh, sepertinya enak nih, Kak. Iya, sepertinya kita sudah sampai di Lembah Anai nih, Lut. Ya, ini jalan apa ini ya, Kak? Itu jalan menuju Bukit Tinggi atau jalan lintas dari Padang ke Padang Panjang ataupun ke Bukit Tinggi, Lut. Begitu. Air terjun Lembah Anai ini berada di kaki gunung apa ya, Kak? Kaki gunung. Bukan kaki gunung. Apa? Ya, jadi air Lembah Anai. Lembah Anai ini berada di kaki Gunung Singgalang. Ya. Terus di sini juga menjadi destinasi wisata paling bagus atau yang paling disukai oleh kolonial pada masanya, Lut. Ini favorit sekali, Lut. Itu lihat tuh, jalur keretanya melintasi Lembah Anai gitu. Gimana Bang Bro? Bisa dijelaskan nih kenapa ini menjadi salah satu jalur favorit, Bang? Ya, memang jalur apa namanya di titik air terjun di Lembah Anai ini memang menjadi spot menarik ya. Bahkan pada masa kolonial Belanda dulu ternyata juga kita mendapatkan beberapa foto dari sumbernya dari Kit LV ini. Di sini memang kalau kita lihat Belanda banyak memotret di sekitar area air terjun. Jadi memang ini menjadi spot menarik dari dulu sampai sekarang. Bahkan sekarang kalau masyarakat di luar Sumbar khususnya singgah ke Padang mau pergi ke Bukit Tinggi itu biasanya mampir ke air terjun ini. Bahkan termasuk anak-anak ya ini bisa untuk mandi di sini. Cuman ketika curah hujan tinggi nih kita harus berhati-hati di sini, Rudy, Mary. Licin ya, Bang ya? Iya, kalau kalian mau mandi di sini sekalian nggak apa-apa. Kalau mau airnya tapi sangat dingin di sini. Oh, Iya. begitu. Sekarang cuaca Iya. tidak mendukung untuk mandi di situ, Bang. Iya, Yuk, betul. kawan-kawan semua, kita lanjut. Dan kalau kita lihat yang menarik di sini adalah kita juga mendapatkan foto ternyata ketika kereta api yang mengangkut batu bara ini melewati Lembah Anai, dia tidak hanya dibantu oleh sistem rel gigi, tapi juga ditopang oleh 2 lokomotif mesinnya. Jadi nampaknya memang Belanda khawatir bahwa rel gigi saja tidak cukup untuk melewati apa namanya lanskap di Lembah Anai. Dan juga memang kawasan Lembah Anai ini karena memang hutannya asri yaitu dari zaman Belanda sampai sekarang juga sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar alam seperti itu, Ludi Mary. Gitu. Baik. Terima kasih Bang atas penjelasannya. Sekarang kita pergi kemana, Kak? Yuk, kita kawan-kawan semua kita akan berangkat. Kita akan berangkat lagi menuju titik poinnya di sini itu, Lut. Mana tuh, Kak? Jembatan tinggi yang menjadi penghubung antar lembah di Bukit Tambun Tulang, Lut. Gimana Ludi dan kawan-kawan? Sudah siap melintasi jembatan ini? Sudah siap, Kak. Jadi sepertinya kita akan melewati perbukitan ya, Kak, ya tadi ya? Iya. Meskipun curam, hal ini merupakan pilihan yang tepat dipilih kolonial pada masa itu, Lut. Dibandingkan Subak Solo, Lut. Karena di Solo itu walaupun dekat ke Sawah Lunto, dari Padang ke Sawah Lunto, tapi lebih curam, Lut, gitu. Oh, begitu, Kak. Kalau kita lihat Mary, Rudy, jadi memang ada jalur garis merah ini menandakan sistem rel gigi ya. Kalau kita lihat memang di sini juga banyak menempuh terowongan untuk menempuh perbukitan, juga ada banyak jembatan di sini di Lembah Anai ini. Jadi memang sebuah konstruksi yang luar biasa. Wow. Di area Lembah Anai ini seperti itu. Kita sampai nih sepertinya, Bang, di jembatan tingginya, Bang. Iya, sudah sampai kita. Jadi teman-teman, kita sekarang sudah sampai di jembatan tinggi. Jadi jembatan tinggi ini dari air terjun Lembah Anai kurang lebih jaraknya adalah 4 km. Jembatan tinggi ini berada di perbatasan antara Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Jembatan tinggi ini merupakan jalur kereta api yang menghubungkan antara daerah pedalaman dengan daerah pesisir, yaitu Padang. Bang Bro, bisa berikan informasi mengenai apa sih jembatan tinggi ini perannya dalam perkeretaapian, Bang Bro? Ya, terima kasih, Ludi. Memang seperti yang sudah disampaikan Pak Joni Wongso tadi terkait dengan signifikan atribut jembatan tinggi ini juga
eh, kita menilai punya nilai yang luar biasa ya. Yang pertama adalah konstruksinya. Memang kalau kita lihat konstruksi jembatan ini juga sangat unik. Jadi pertama dia ditopang oleh lengkungan di bawahnya, dan kedua jembatan ini biasanya jembatan dia lurus ya. Tapi ini jembatan ini memang dibikin miring. Dan itu mungkin memang saya pernah berdiskusi dengan teman-teman dari teknik, itu memang itu untuk ketika menghadapi alam yang dengan kemiringan yang berbeda tanahnya seperti. Dan kalau kita lihat ini di bawahnya, di sebelahnya ini ada juga jembatan, ternyata juga mengadopsi konstruksi yang sama ya dengan jembatan tinggi ini. Dan ini juga menjadi spot menarik para wisatawan khususnya di Sumatera Barat. Ketika melewati ini banyak yang berfoto-foto ya, teman harus berhati-hati memang karena ini memang jalan lintas Sumatera atau arah ke Padang Panjang Bukit Tinggi seperti itu. Dan bahkan tidak hanya sekarang, dari zaman masa kolonial Belanda pun ternyata mereka juga sudah tertarik dengan konstruksi jembatan ini. Nggak tahu ini mungkin sedang selfie-selfie ya orang Belanda nih ya. Sepertinya begitu, Bang. Terlihat Iya. seperti itu kayaknya nih, Bang. Dan termasuk seperti yang disampaikan Pak Joni juga bahwa atau Bu Eng tadi, bahwasanya memang kawasan infrastruktur kereta api di Lembah Ana ini menjadi perhatian menarik khususnya untuk sarjana-sarjana teknik di negeri Belanda seperti itu. Ini dibangun tahun 1892. Wow, sangat luar biasa sekali ya, Bang. Iya, dan kalau kita lihat juga sangat eh, fenomenal ya, ada kereta api lokomotif yang melewati jembatan ini. Itu terakhir tahun 2007. Mungkin Pak Joni pernah ya Pak Joni? Oh, belum Melihat. jadi. Belum jadi Belum nih. jadi. Oh, belum jadi. Oke, siap. Oke, Ludi, Mary. Yuk, kita lanjutkan perjalanan lagi, Bang. Sedikit tambahan, ini kita pernah mendapatkan dokumentasi blueprint dari pembangunan jembatan. Jadi memang jembatan ini kalau kita lihat memang konstruksinya dibikin miring ya. Bukan kita yang salah melihat, tapi memang konstruksinya jembatan ini memang dibikin miring seperti itu. Oke, Ludi. Oke, Bang, kita lanjut perjalanan kita lagi, Kak. Yuk. Kita pergi ke mana ini, Kak? Yuk, kita lanjut menuju Padang Panjang. Jalurnya tetap menanjak dan masih menggunakan rel bergigi nih, Lut. Oh, begitu, Kak. Sebentar lagi kita akan sampai di Padang Panjang yang di antara lembah antara Merapi dan Singgalang ini, Lut. Begitu. Atau orang-orang Belanda biasa menyebutnya sebagai sarang hujan. Kita sudah berada di sarang hujan menir, katanya kan. Oke, baiklah. Kawan-kawan, sekarang kita sudah sampai di stasiun Padang Panjang. Jadi stasiun Padang Panjang ini berada di Kota Padang Panjang. Stasiun Padang Panjang ini juga merupakan salah satu stasiun sentral karena merupakan pertemuan jalur rel dari Bukit Tinggi, Solok, dan juga Padang. Kemudian jarak dari Jembatan Tinggi ke stasiun Padang Panjang ini kurang lebih sekitar 5 km. Bang Bro bisa bercerita mengenai peran dari stasiun Padang Panjang ini, Bang Bro? Ya, makasih Ludi. Jadi stasiun kereta di Padang Panjang ini juga menjadi salah satu stasiun yang luar biasa atau signifikan atribut ya. Karena pertama memang stasiun Padang Panjang ini menjadi stasiun terbesar dalam jalur, termasuk salah satu yang terbesar dalam jalur pendistribusian batubara Sawalunto ke Padang itu, jadi menjadi stasiun pemberhentian untuk perbengkelan waktu itu. Kemudian juga untuk dari sisi bangunan memang sudah banyak mengalami perubahan karena Padang Panjang ini juga menjadi salah satu daerah yang pusat gempa ya. Gempa terakhir tahun 1926 waktu itu memang meluluh lantakkan bangunan stasiun, sehingga perkembangan selanjutnya stasiun kereta api ini kemudian banyak mengalami perubahan seperti itu. Baik, Bang Bro. Kita lanjut perjalanan kita, Bang Bro. Siap. Mana lagi? Yuk, kereta api kita jalan lagi, Lut. Ayo kita kawan-kawan semua, kita lanjutkan perjalanan menuju Batu Taba ini, stasiun Batu Taba. Baik. Yuk, kita jalan lagi. Oke, Kak. Jadi di sini
saya melihat ada keunikan nih Kak ya, stasiunnya nih jalurnya Apa tuh, Lut? ada yang beda nih, maksudnya apa nih Kak warnanya? Oh, itu kalau yang relnya warna merah, itu berarti relnya bergerigi, Lut. Tapi kalau yang warna hitam, itu rel biasa, Lut. Begitu. Kemudian berbicara soal Padang Panjang nih Kak, apa sih keunikan atau kekhasan dari kota Padang Panjang ini Kak? Banyak, Lut. Selain dikenal dengan kota sarang hujan, Padang Panjang ini juga dikenal dengan kulinernya yang enak, Lut. Contohnya sate, ampiang dadi, ya, karupua jange, dan masih banyak lagi, Lut. Tahu ampiang dadi ya? Belum tahu. Sepertinya menggugah selera untuk dicoba ini Ya, Kak. kawan-kawan semua kalau mampir ke Padang Panjang nanti jangan lupa menikmati kuliner itu gitu. Salah satunya mungkin sate Mak Supur mungkin udah dikenal gitu. Kita sepertinya mau sampai nih di mana lu? Sekarang kita sudah sampai di stasiun Kubu Krambil Kak. Oh. Di stasiun Kubu Krambil ya. Sedikit lagi kita akan mendekati Singkarak sepertinya lu ya. Ya, berarti tujuan kita sebentar lagi akan tiba ya Kak ke stasiun Batu Taba, begitu Kak? Sebentar lagi, Lut. Itu danaunya sudah mulai kelihatan, kawan-kawan. Ya, betul. Ayo kita sekali. rasakan bagaimana melihat danau sambil naik kereta api. Ya. Jadi, itu kita sudah sampai, Lut. Ya, kita sudah sampai kawan-kawan di stasiun Batu Taba. Jadi, stasiun Batu Taba ini berada di Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Stasiun Batu Taba ini merupakan stasiun titik rel terakhir, rel bergerigi dari Padang Panjang. Selain itu juga stasiun Batu Taba ini merupakan gudang penyimpanan, begitu ya. Nah, jarak dari stasiun Padang Panjang ke stasiun Batu Taba ini kurang lebih sekitar 18,5 km. Nah, Bang Bro bisa bercerita mengenai stasiun Batu Taba ini, Bang Bro? Ya, terima kasih Ludi. Jadi stasiun Batu Taba ini selain menjadi tempat berakhirnya sistem rel gigi, ini juga stasiun Batu Taba ini juga dari sisi keletakan sangat strategis, yaitu di dekat Lembah Ana ini sangat di dekat Danau Singkara. Jadi kalau kita lihat dari atas memang pemandangannya sangat luar biasa. Jadi kalau Ludi mungkin yang dari Banten ya, sudah Ya, pernah Bang. ke Danau Singkara, ini Bang. memang pasti akan membuat kita untuk kembali lagi ke sini seperti itu. Betul sekali, Bang. Baik, kita lanjutkan lagi, Kak, perjalanan kita, Kak. Yuk, kereta kita jalan lagi. Kita akan melintasi Danau Singkara nih, Lut. Oke, ya. Kita akan pergi kemana, Kak? Ke Sawah Lunto, tapi kita harus melintasi Danau Singkara dulu, Lut. Oh, begitu. Jalur ini merupakan jalur favorit pejabat Belanda pada masanya, Lut. Jadi, mungkin yang dari Padang ke Sawah Lunto, ataupun dari Bukit Tinggi ke Sawah Lunto, ini merupakan salah satu jalur favoritnya, Lut. Dan ini mungkin juga diadopsi sama pemerintah sekarang untuk menjadikan event gitu ya, Kak ya? Oh iya. Seperti Tour de Singkarak contohnya gitu, Oh Kak. iya, Lut. Ada Tour de Singkarak yang sekali setahun ya, Lut. Itu merupakan kebanggaan masyarakat Singkarak sendiri. Dan khususnya Sumatera Barat, Lut. Oke, Kak. Berbicara Danau Singkarak nih, Kak. Kira-kira apa sih yang khas dari Danau Singkarak ini, Kak? Weh, pasti ada, Lut. Itu salah satunya ada ikan endemik di situ, Lut. Apa ikan tuh, Kak? bilih, Lut. Yang cuma satu-satunya ada di Danau Singkarak, Lut. Dan itu menjadi kuliner wajib bagi wisatawan. Bisa makan di sana ataupun dibawa pulang gitu, Lut. Oke, Kak. Ini kita kayak sudah sampai di stasiun Singkarak. Sepertinya kita akan menuju kota Solok, begitu, Kak? Iya, sebentar lagi kita akan sampai di stasiun kota Solok juga, Lut. Jadi dari perjalanan menuju Solok ini pemandangannya indah, Lut. Dan di stasiun Solo ini bukan hanya sebagai jalur penghubung, namun juga sebagai stasiun penyuplai bahan pokok, Lut. Oh, begitu. Jadi yang khas dari Solo nih apa nih, Kak? Baris Solo ada nyanyinya, Lut. Seperti apa tuh, Kak? Baris Solo, baris Tanamo. Udah, jangan dilanjutkan, suara tidak mendukung, Lut. Bagus lah, Kak. Oke ya, sudah kita lanjutkan perjalanan kita. Ya, kita lanjut lagi. Dari Solo kita melanjutkan ke Sawah Lunto, nanti kita akan melewati Lasi dan stasiun Selungkang. Oke, kita sekarang sepertinya sudah berada di area perbukitan Barisan ya, Kak ya? Oh iya, ini Barisan. Bagusnya kan, Lut? Iya.
Kemudian sepertinya kita akan sampai di daerah stasiun Silungkang, begitu Kak? Iya, iya. Apa yang khas dari Silungkang ini, Kak? Ayo, kawan-kawan semua mungkin tahu ya Songket Silungkang ini. Songket Silungkang ini sudah sangat terkenal bahkan mendunia. Jadi kawan-kawan penumpang semuanya nih bisa nih dijadikan oleh-oleh nih Songket Silungkangnya. Sepertinya menarik, Kak. Iya. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah sampai stasiun Muara Kalaban. Di sini kita bisa lihat ada 2 jalur. Jalur lurus itu kita bisa pergi ke Sijunjung, sedangkan yang belok kiri ini kita akan menuju Sawah Lunto. Nah, kemudian bisa kita lihat bersama teman-teman, ada jalur yang terputus. Kira-kira kenapa ini, Bang? Kok bisa terputus, Bang, Bro? Jadi Mary, Ludi, memang jalur ini kemudian melewati lubang kalam ya, atau terowongan kalau masyarakat di sana menyebutnya sebagai lubang kalam, sehingga terputus. Ini juga menjadi salah satu terowongan yang masuk sebagai signifikan atribut di sini. Jadi lorong terowongan ini memiliki panjang 835 meter. Itu kemudian untuk menghubungkan melewati perbukitan. Ini pintu yang tadi adalah pintu selatan dari Lubang Kalam, dan ini pintu utaranya, seperti itu, Ludi. Begitu, Bang. Baik, Bang, kita lanjutkan perjalanan, Bang. Siap, lanjut. Kawan-kawan, kereta kita kembali berjalan menuju stasiun Sawah Lunto atau titik akhir dalam perjalanan kita. Kita sepertinya sudah sampai nih di stasiun. Iya, betul, Kak. Lalu kita kemana, Kak? Ke kota Sawah Luntonya, Lut. Ayo kita sapa dulu kawan-kawan kita yang ada di sana, Lut. Kamu kan kenalan banyak tuh, Lut, di Sawah Lunto. Baik, terima kasih Kak Mary. Jadi kita akan mengunjungi teman kita yang berada di Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permusiuman Kota Sawah Lunto. Halo Unisefli, udah Dedi, udah Gino. Udah Gino ya, halo Unisefli. Halo Uni. Halo. Halo. Halo Uni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat datang ya di Kota Sawah Lunto. Ya Uni. Unisefli, kami dan kawan-kawan ini, kawan-kawan semua ingin diajak ini jalan-jalan, menikmati lekuk Kota Sawah Lunto, dan mengenal lebih dekat itu OCMHS ini, Uni. Iya, siap. Ayo kita jalan-jalan. Oke nih. Ayo Bang Bro, kita lanjutkan perjalanan kita Bang Bro. Siap. Tapi ini karena ini di tengah kota ya, jadi saya agak bingung juga gimana nih bawa kereta ke dalam kota ini. Kita ganti kendaraan mobil aja ya. Pak Joni boleh pinjam mobilnya, Pak Joni? Silakan Pak Azwar. Makasih Pak Joni. Kita ngelewatin Kelok S ya. Nah, namanya Kelok S. Nah, itu ada rumah di depan kita adalah rumah Dinas Wali Kota. Dulunya itu adalah rumah asisten residen Tanah Datar. Pasti nanya deh kenapa Tanah Datar. Iya, kenapa tuh? Karena dulu Sawah Lunto ini termasuk ke dalam wilayah administrasi residen Tanah Datar. Jadi dulu wilayahnya ini wilayah Tanah Datar. Gitu. Jadi dipakai. Rumah ini digunakan untuk apa nih? Jadi rumah dinas wali kota sejak tahun 1965. Begitu. Baiklah nih. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini kita ketemu sama Batang Lunto. Kelihatan nggak ya ada batang luntonya itu di bawah? Nggak kelihatan. Ada kelihatan. Nah, ya di sebelah kiri itu adalah Batang Lunto. Jadi Batang Lunto ini ada kaitannya nih dengan nama Kota Sawah Lunto sendiri. Wah, jadi dulu orang Belanda, orang Eropa itu nyebutnya ini bukan Sawah Lunto tapi Lunto Kloof atau lembah Lunto. Jadi kata Sawah Lunto itu kan ada 2 kata, dari kata sawah dan lunto. Yang artinya adalah, jadi dulu ini sebelum jadi kota ini ada areal persawahan. Jadi artinya Sawah Lunto itu sawah yang dialiri oleh air Batang Lunto. Baiklah nih, sepertinya kita ini sudah di area yang ramai nih, kayak pasar ini nih sepertinya. Iya, ini kita ada di Pasar Sawah Lunto. Sebentar lagi kita masuk ke daerah yang namanya Pasar Remaja. Pasar Remaja ini adalah komplek pecinan ya. Jadi dulunya di sini etnis Tionghoa yang tinggal di sini. Nah, di sebelah kiri itu ada bangunan yang hijau, itu adalah Pegadaian. Dulunya adalah rumah komedi, tempat pertunjukan komedi. Begitu nih, baik nih, kita lanjutkan lagi nih.
Ya, ayo kita lanjut. Ayo Bang Bro. Siap. Ini saya agak kagok nih bawa kereta api di dalam kota nih. Terlalu rame ya. Iya. Iya, ini dia. Nah, masih Ini kelihatan kan ya area corak-corak pecinannya? Oh, ini area Nah, pecinannya nih. iya, Oke. ini area pecinan. Baik, kita lanjutkan lagi Nah, nih. lanjut. Nah, ini ada yang namanya rumah pancake nih yang warna merah putih. Ini rumah apa ya nih ya? Ini rumah ini sih rumah kediaman, rumah tinggal. Jadi ini dibangun di tahun 1916 oleh keluarga Tionghoa. Yang tinggal di situ nama keluarganya Pek Sin Kek. Jadi sekarang namanya juga rumah Pek Sin Kek. Tempat Gitu. jadi ini sih jadi gedung teater juga dulunya. Baiklah. Oke, sekarang kita Lanjut. menuju ke mana lagi nih? Kita menuju ke Hotel Ombilin ya. Mungkin ada yang capek mau istirahat dulu. Bisa Silakan. istirahat di Hotel Umbilin ya. Nah, iya ini yang di sebelah kanan kita nih, Hotel Ombilin. Nah, Hotel Jadi Ombilin Hotel ini Umbilin ini dahulu digunakan apa nih? ya dulu namanya ini Warning 17 ya atau rumah nomor 17. Ini digunakan sebagai tempat menginapnya pejabat pemerintah dan insinyur tambang yang datang ke Sawalunto. Jadi ini sejak awal tahun ini sudah direnovasi, mau dijadikan hotel bintang 3, tapi tidak merubah bentuk dan hanya untuk peningkatan kualitas bangunan dan kamarnya saja. Ya, izin Syafli sama Mary Ya. sama Ludi, saya ajak terbang pakai drone sebentar boleh? Oke Siap, Bang, Bang. siap Bang. Untuk melihat suasana kota Sawalunto. Mungkin Uni bisa menceritakan nih kota Sawalunto dari atas nih seperti apa nih? Nah, iya itu ada kita lihat bangunan kantor PTBA yang warna putih. Nanti kita akan lewat situ. Kemudian ini ada apa lagi ya? Ini ada gedung pusat kebudayaan. Nah, itu yang ada ini, yang ada bundaran di depannya itu. Ada lapangan bola juga Syafli ya. Iya, ini lapangan bola, lapangan Ombilin. Oke. Perumahan di Tangsi Baru ya. Iya, ada perumahan juga tuh Pak, kelihatan tuh yang atapnya Ya. susun. Ini Pak Tanah Lapang. Ya. Nah, ini yang di hadapan kita persis ini adalah GPK ini. Gedung Pusat Kebudayaan. Ya, kita turun lagi ke bawah ya nanti. Iya, ayo kita turun. Kita lihat dari Terlalu depan. lama terbang lupa daratan nanti kita. Siap. Sekarang kita menuju kemana nih Uni? Iya, Kita kita turunnya di mana nih? Ini di sebelah. Nah, ini kita turun pas di depan GPK. Ini GPK ini dulunya namanya adalah Gedung Society Glukau. Jadi ini tempat bersosialisasinya para elit-elit Eropa dulu. Oh, berarti memang tempat hiburannya para elit Eropa dulu ya nih ya? Iya, mereka di sini mengadakan pesta, dansa, main biliar. Kita lanjut, Syafli. Ya, ayo kita lanjut. Oke, Bang. Lanjut, Bang. Nah, kita mau kemana nih sekarang? Nah, kita sekarang ada di namanya Lapangan Segitiga. Jadi di Lapangan Segitiga ini, kalau kita lurus ke sebelah kiri itu ada, kita langsung sini ya. Nah, ini kita jalan di sebelah kanan itu nanti kita ketemu Museum Tambang. Museum Tambang. Nah, ini nih sebelah kanan kita. Museum Begitu. Tambang, iya. Museum Tambang ini dulunya merupakan tempat tinggal pejabat perusahaan tambang. Pernah juga sih jadi kantor Periska. Jadi sekarang ini jadi museum galeri informasi lah, galeri informasi terpadu mengenai PTBA sejak zaman Belanda, kemudian ke perusahaan Jepang sampai sekarang PTBA itu sendiri. Jadi sejarahnya PTBA ada di sini semua. Nah, ini dia ikonnya Kota Sawalunto nih. Kayak gedung informasi, kantor, iya kayak ini gedung kantor PTBA. Gedung PTBA ini dulu digunakan sebagai apa nih? Dari dulu memang sudah jadi kantor administrasinya tambang. Dan sejak dia dibangun di tahun 1916. Jadi disinilah semua kebijakan-kebijakan batubara diputuskan. Berarti kelihatan seperti ya? letaknya di Sawah Lunto ya nih ya? Iya.
Sambil Jadi jalan ini ya. Lanjutkan Bang Bro perjalanannya. Parkir di Arsitektur tengah. bangunannya itu kental ya dengan gaya kolonial tuh kelihatan tuh jendelanya, pintu-pintunya. Betul sekali nih. Jadi nggak usah Nah, jauh-jauh. kita masuk ke kawasan Tangsi. Nah, di sebelah kanan itu sebenarnya adalah perumahan-perumahan buruh. Itu dari gang 1 sampai gang 7. Ya. Nah, sebentar lagi kita akan berhenti di Galeri Infobox dan juga ke Lubang Tambang. Siapa yang mau masuk ke Lubang Tambang? Saya nih, Saya semuanya. Ayo, Bang Bro, kita berhenti dulu di sini. Sebentar, saya cari parkirnya dulu, ini nggak enak nanti. Kena marah nanti saya. Sekarang kita sudah Nah. sampai di mana nih? Nah, ini dia nih gedung Galeri Infobox. Jadi Galeri Infobox ini sambil masuk ya. Galeri Infobox. Iya, ini dulu gedung pertemuan buruh. Kalau tadi gedung Society sebagai tempat elit Eropa, yang buruhnya di sini. Boleh masuk, Sep ya? Iya, ayo kita masuk. Ada tiketingnya? Ada, ayo beli Ya. tiket dulu dong. Ludi tolong berdarah. Bang, siap Bang. Tenang aja Bang. Ayo kita masuk sekarang Bang. Kita udah bayar ini. Nah, sekarang kita berada di mana nih? Nah, ini dia lubang tambangnya, lubang tambang Basuro. Kenapa Jadi- sih namanya Tambang Basuro nih? Iya, nama aslinya sih sebenarnya Lubang Sugar, karena terletak di daerah Kampung Sugar ya. Jadi ada dua versi sih kenapa disebut namanya Lubang Tambang Basuro. Jadi ada karena nama mandornya yang di situ tuh dulu adalah Basuro namanya, kita manggilnya Basuro. Kemudian lokasi lubangnya ini sebenarnya di bawah surau. Begitu. Iya. Boleh masuk, Sep ya? Boleh. Nah, itu kita Oh, ya. sebelum masuk pakai safety dulu ya. Pakai Ganti safety ya? dulu sepatunya pakai satu safety, pakai helm dulu. Oke, siap. Untuk keamanan ya, Sep ya? Iya. Oke, kita kita coba masuk masuk nih. ke Lubang Basuro. Wah, seperti ini rupanya Kelihatan kan? penampakan. Iya. Ya, luar biasa, Lut. Ini agak-agak gimana gitu ya, Lut. Iya. Semeriwing dingin. Iya, betul Terasa sekali dinginnya nih. nih. Kawan-kawan semua nih pakai jaket semua kayaknya sekarang. Baik Ya, nih. ini situasi di dalam Lubang Basuro, Sefli ya. Iya, ini situasinya di dalam lubang Basuro. Kita di sini ada blowernya sih, jadi aman kok untuk oksigennya, nggak usah khawatir. Berapa meter ke dalam, Sefli? Untuk Berapa kita meter ya? susuri Sekitar yang kalau yang masih terbuka mungkin sekitar cuma 200 meter ya. 200 meter Kalau ya. panjangnya sendiri lebih dari itu. Oke, siap. Dan ini kondisi awalnya ketika kita mau buka untuk wisata, ini kondisinya tertutup oleh air, jadi penuh sama air. Oke. Jadi perlu dipompa. Ya. Gimana Ludi, Mary, kita keluar? Kayaknya Ludi ketakutan ke dalam lama-lama. Iya, Bang. Udah mulai berhenti, Bang. Iya. Kita keluar dulu lah, Bang. Iya. Yuk kita keluar, Bang. Kita lanjutkan Ya. perjalanan, Bang. Kita ke museum ya. Oh, Sefli. tunggu, Iya, ada yang kelupaan itu, Pak Azwar, ada yang kelupaan. Ya, Pak Joni. Keluar dari lubang tambang itu, kita harus makan pecel dulu. Oh iya, iya betul. benar. Itu Iya, di situ tuh ada pecel Mbah Suro. Ya, pecel Basuro di samping itu. Iya, di samping itu persis banget. Tunggu. Siapa yang lapar bisa tuh mau makan dulu, Saya mau ulang bungkus. lagi ya. Nah, setelah Nah, itu baru terus ke museum. di Nah, pojok ini dia ya. nih, di pojokan Pojok, ini. ya, di pojok. Iya. Menarik itu sih, juga Bang. Ada marawanya itu tuh. Ini tadi anak saya itu, Sep, dia mau minta oleh-oleh dari Sawalunto apa ini yang khas nih? Oh, kalau oleh-oleh di sini kita ada kerajinan dari batu bara. Jadi bisa request nih mau bentuk apa? Mau bentuk eskavator, mau bentuk rumah gadang, bisa. Oh, di dekat sini juga. Iya, dekat sini. Menarik. Oke, Udah terlewat dekat sambil jalan gitu ya. surau. Oh, Iya. ada orang yang Nah, itu barale. tuh kelihatan tuh. Nah, Oh, iya. di sebelah surau nih. Tempat pesannya nih. Souvenir. Nah, ini dia kawasan perumahan buruh ya di sini. Kawasan Tangsi Baru. Ya, kita parkir, Sefli, ke dalam Ya, dulu. kita parkir dulu. Ada tiket masuk, Sefli? Ada. Ya, Ludi tolong siapkan. Siap, Bang. Tenang aja, Bang. Udah Iya. siap, Bang. Oke. Nah, kita sudah berada nih sekarang kita masuk ya.
Iya Kita nih. masuk ke Museum Gedaransum. Jadi Museum Gedaransum ini dulunya adalah komplek dapur umum pertambangan Ombilin, dibangun di tahun 1918. Memang disebutnya rumah ransum ya dulu. Ada beberapa bangunan di dalam sini. Ada bangunan utamanya atau dapur umum itu sendiri. Terus ada gudang bahan mentah. Nah yang di depan kita tadi itu adalah gudang bahan basah. Jadi nyimpan ikan, daging itu di sana. Nah yang di depan kita ini sekarang adalah menara cerobong sama steam generator, tungku pembakaran. Bisa kita ke depan, yuk kita lihat dulu seperti apa tungku pembakarannya. Ayo nih. Nah, ini nih tungku pembakarannya. Luar biasa ya ukurannya. Iya nih. Berarti dengan ukuran segitu bisa dibayangkan berapa banyaknya buruh pada masa itu ya Uni? Ada ribuan bang, ribuan. Dan itu tuh ada tulisan ya, ada angka di atas tungku pembakaran. Itu adalah tahun pembuatannya. Jadi ini dari Jerman. Teknologi Jerman ini. Oh ya Uni, itu yang di sebelah kiri tuh kayak batu-batu itu apa ya nih? Oh, yang bertumpuk ya di sebelah kiri. Itu adalah nisan orang rantai. Nisan orang rantai. Jadi orang rantai seperti yang udah diceritakan oleh Ibu Eng tadi ya. Kita di sini pekerja tambangnya itu disebut orang rantai. Jadi mereka datang dari seluruh penjara yang ada di Hindia Belanda. Mereka datang ke sini dijadikan pekerja paksa. Dan mereka itu nggak ada nama ya di nisannya, itu ada cuma nomor. Jadi mereka cuma nomor, iya. Oke, ini kayaknya karena sudah azan dan sudah siang ya. Mungkin kita perlu bersantai, Syafli. Benar sekali Bang Bro. Santai. Oke, kita mau ke Puncak Cemara yuk. Kita ngeliat Sawah Lunto dari atas. Boleh Ya, nih ya. boleh Ayo nih. Bang Bro, kita ke sana Bang. Ke Puncak Cemara, Syaf ya. Ini berarti naik apa kita? Naik helikopter apa ini? Ayo naik helikopter biar kita Siap. Kita punya semua alat transportasi ya. Iya, komplit kita. Ya, komplit. Ya, kita mau mendarat ke Puncak Cemara, kawan-kawan. Nah, kita foto dulu gimana kita? foto bersama Iya, dulu. sama peserta virtual tour ya Bang Kawan-kawan ya. semua, Ya. Siapkan pose terbaik Anda. Ya, kita berfoto dulu ya. Ini yang foto siapa ini? Ngomong-ngomong. Siapa? Yang Kita foto punya yang jaga. fotografer loh, Bang. Iya. Iya. Ya, kalau kita lihat pemandangan di Puncak Cemara ya, Syafri ya, sangat luar biasa kalau kita lihat dari sini. Bisa kelihatan ya landscape-nya kota Sawalunto ini seperti kuali. Jadi kota Sawalunto ini juga disebut sebagai kota kuali karena dia dikelilingi oleh perbukitan. Ya, kelihatan dari sini nih. Iya, kelihatan ya. Terus itu juga kelihatan nggak ada tulisan Sawalunto kayak di Hollywood itu. Oh iya, yang putih-putih di bukit itu ya nih. Iya. Jadi Nggak di sini salah. kita- Sebenarnya Hollywood yang meniru Sawah Lunto sepertinya. Oh, gitu. kebalik ya Bang ya. Iya, kebalik Iya, mereka. iya. Hebat, hebat. Oke, kita sambil lihat sunrise ya. Sunset, sunrise. Bang. Sunset. Sunset, Oke, Bang. siap. Sunset. Kelihatannya bagus di sini. Sepertinya malam sudah menyelimuti kota Sawah Lunto, kawan-kawan semua. Kita akan menikmati sunset dari puncak bukit ini. Virtual ini akan berakhir sampai di sini. Baik, kami dari Armada BPCB Sumatera Barat mengucapkan terima kasih kepada peserta virtual tour telah mengikuti perjalanan panjang virtual tour kita, dimulai dari Silo Gunung yang berada di Padang hingga akhirnya tiba di Sawah Lunto. Selain itu juga kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, PT Bukit Asam terutama Unit Penambangan Ombilin, PT KAI, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Sawah Lunto, Pemerintah Kabupaten Solok, Pemerintah Kota Solok, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintah Kota Padang Panjang, dan juga Pemerintah Kota Padang. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada UNICEF Li dan Uda Dedi serta Uda Gino yang telah menemani kami berkeliling ke Sawah Lunto. Terima kasih banyak nih.
Ya, Terima makasih kasih Sefli sudah ya. berkunjung ke Sawah Lunto. Makasih. Ya, Sampai jumpa kami lagi mohon ya. izin. Kami dari tim pemandu, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan penyampaian informasi selama virtual tour ini. Semoga perjalanan ini bermanfaat dan jangan lupa mengunjungi Sawah Lunto dan mencintai warisan dunia. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.